dan semoga kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk kepada kata sambutan atau penyerahan, saya mohon keikhlasannya anak-anakku semua yang hatinya masih bersih, jiwanya masih suci, dan doanya masih diijabah. Kita juga diijabah, tapi anak-anakku semuanya insya Allah doanya ini sangat diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita doakan keluarga besar Bapak Haji Kusnandar yang telah memberikan sebahagian rezekinya, sebahagian rezekinya untuk para pejuang Al-Quran. Semoga usahanya diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kemajuan pesat. Insya Allah mudah-mudahan usahanya tambah hari semakin maju, dan mudah-mudahan berkahnya perusahaan beliau diberikan keberkahan Allah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya, seperti insya Allah salah satunya buahnya hari ini adalah kita mendapatkan beasiswa. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah untuk keluarga besar Bapak Haji Kusnandar. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah, hajatnya, niatnya, cita-citanya selalu diberikan bimbingan Allah, selalu diberikan kemudahan, dan semoga diberikan keberkahan. Ala hadhihi likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku semuanya, dulu pertama saya kesini itu tanggal 27 Oktober 2020. Sebenarnya kemarin, kalau jangka waktunya kan kita kita beasiswa itu jangkanya setahun. Tapi karena kita tahu kondisi saat ini, sampai sekarang itu 2000 udah berapa itu? 2020 sampai 2022 berapa tahun? 2 tahun. Tapi anak-anakku semuanya, Masya Allah. Kalau saya kan hanya menjembatani, saya nggak punya uang. Menjembatani untuk menyampaikan amanah hamba Allah. Sebenarnya anak-anakku semuanya, inilah keberkahan Al-Quran. Keluarga Allah itu Masya Allah, dimanapun dia, walaupun dia di tengah kampung sekalipun, nggak bisa mobil ke sana, nggak bisa apapun, tapi kalau di sana ada penghafal Al-Quran, ada aja orang hebat dikirim ke sana untuk memberikan uang. Luar biasa keberkahan. Itulah anak-anak. Ini kan, mohon maaf aja ya. Ini donatur kita nih yang biasa saya ngajar di kantornya tiap pagi, karyawannya banyak, itu jam 8 sampai jam 9 harus mulai ngaji dulu 1 jam baru mulai aktivitas pekerjaan. Tapi sekarang dia nelpon, Ustaz mohon maaf kita nggak ngaji dulu ya, karena karyawan semua sudah saya rumahkan, perusahaan kita oleh bangkrut. Itu banyak, karena saya alhamdulillah diberikan amanah ngajar di kantor-kantor, sampai di Bulog, di ini saya di kantor-kantor, di Kasal, di kementerian, saya ngajar di sana. Tapi saya nggak ada ilmu, karena saya bukan dokter, bukan ini, tapi inilah keberkahan bersama Al-Quran. Walaupun kita nggak punya ini, tapi kalau di hati, di dada kita ada Quran, 1 ayat, Allah akan berikan kita kemudahan hidup, keberkahan hidup.
apa yang kita inginkan Allah berikan. Itu. Tapi kemarin karena saya juga nggak ada beban, kan ini makanya begini-begini saya nggak ada beban. Maksudnya nggak ada beban kan bukan punya saya. Justru kalau begini ada begini, saya itu bisa pikiran itu, mohon maaf, saya bisa sakit itu. Kalau ada amanah seberat ini seluruh Indonesia ini, saya bisa sakit itu, jalan ke sono tuh, kadang malam nggak bisa tidur. Kenapa? Terus keliling, bawa baju sendiri, nyuci sendiri di jalan di mana nanti. Tapi apa? Pokoknya saya sudah janji, ya Allah, hamba nggak bisa memberikan uang untuk penghafal Al-Quran. Tapi kalau ada hambamu yang pengen memberikan uang kepada penghafal Al-Quran, ya Allah, hamba siap untuk menyampaikannya kemanapun. Takbir! Allah! Itu nah. Masya Allah. Telepon. Assalamualaikum Ustaz. Dan saya tidak pernah meminta saya yang akan menjalankan amanah. Ini hanya Allah yang milih. Saya yakin mungkin inilah Allah berikan amanah begini ke saya, walaupun rasanya berat banget. Kalau segini sih masih nggak apa nak, bawa-bawa begini dari bank ke sini gitu, masya Allah. Kita kalau ini, kalau ngambil duit segini ya, 500 juta pula berapa gitu, Ustaz, bawa polisi berapa? Gitu. Makanya bisa kadang saya, ya Allah, hamba nggak mampu gitu ya, mau apa sih namanya, ya Allah, hamba nggak pernah lihat uang sebesar ini, ya Allah, ini uang umat, ya Allah, nggak bisa tidur saya sebelum itu saya sampaikan ke yang berhak. Seluruh ini kan mutar di berapa lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sama, saya nggak bisa tidur sebelum itu saya sampaikan kalau sudah turun. Itu anak-anakku. Untuk itu doakan, saling kita mendoakan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kemudahan di dalam berdakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Doain juga selamat. Karena kalau bawa uang itu terancam banyak jahat. Ya, gitu. Doain lah. Yang sampai ada. Semoga didoain selamat selalu bisa dalam sholat, Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya udah bilang, Pak, kalau mau ngasih uangnya jangan ke bank. Karena kalau ke bank itu kan nggak bisa banyak-banyak. Iya. Nah, tapi kata dia, Ustaz saya udah transfer. Tapi alhamdulillah transfer. Makanya untuk ini apa? Yang di sini 16 itu berarti kali 12 192. Itu sudah 192 juta. 192 juta itu sudah saya transfer. Enggak, saya bawa semua. Transfer berapa, Ustaz? Kemarin sampai 150 juta. Nah, ini saya bawa 42. Pas kan 192. Nah itu belum keliling itu, nggak mau saya megang-megangnya lagi. Sekarang langsung ke bank, transfer ke pondok ini. Kalau udah selesai transfer. Tapi ada bukti segini, kenapa? Sudah disampaikan belum amanah saya. Hanya bikin foto doang gini, untuk dikit doang buat foto simbolik laporan saya. Kenapa? Ya walaupun dia nggak minta laporan, amanahnya disampaikan. Kita kan nggak enak dimakan kali duitnya masih rahmat ya. Lihat-lihat begini sekarang susah hidup, ada begini kan tinggal giniin doang, dikantongin kan. Tapi nanti akhirat gimana gitu kan? Nah, gitu ya nak. Nah, terus pesan Allah, pesan Al-Quran, dan juga ada pesannya sama dengan pemberi ini nak, amanah ini kepada para penghafal Al-Quran. Anak-anakku semuanya menghafal Al-Quran, Masya Allah, menjadi keluarga Allah. Jadi di dunia ini kita dapat buah-buahnya seperti ini, tapi tujuannya lillah. Tapi buahnya di dunia kadang dapat dan terus nanti sampai di akhirat. Termasuk ini buah. Anak-anakku semuanya pesan kepada para penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu ada waktu dan masanya. Kalau kita di karantina, kita di daurah 3 bulan, teman di Solo hafal 30 juz hanya 3 bulan. Ada masanya 3 bulan. Kalau yang di Bekasi yang canggih itu 9 bulan hafal 30 juz.
untuk menghafal Al-Quran itu ada waktu, ada masanya. Kita bisa menyelesaikan 30 juz. Tetapi untuk memurojaah hafalan setiap hari itu tidak ada waktu dan tidak ada kata pensiun yang memisahkan kita dari murojaah. Anak-anakku, hanyalah kalimat inna lillah. Camkan itu, dicamkan dalam hati kita. Enggak ada yang memisahkan kita dari pejuang Al-Quran, menjaga wahyu Allah, kecuali kalau kita sudah berbaring kaku mati baru selesai murojaah. Makanya anak-anakku semuanya yang belum dapat, mungkin belum kesempatan hari ini, jangan berkecil hati. Atau yang kemarin masih ada 3 yang harus video call ke saya tunggu. Nah, terus bersemangat. Karena ini saya telepon yang di teman-teman di pondok, Ustadz pengasuhnya, Ustadz yang kemarin berapa? Yang di Al-Haramain tinggal segini. Terus boleh nggak nambah Ustadz? Sudah siap nih. Belum saya terima. Kenapa? Memang kalau di Sumatera itu lumayan jauh perjalanannya. Nah, tapi yang ada aja dulu. Kemungkinan ini masih banyak nanti saya sisanya. Saya pengennya itu nggak jauh-jauh, tapi memang kualitas pondoknya itu saya sudah melihat gitu. Memang benar-benar orang-orang yang penghafal pondok pesantrennya termasuk sini, karena alhamdulillah di sini diizinkan anak saya belajar di sini dan saya tahu kualitasnya. Makanya saya percaya di sini. Maksudku saya nggak pengen jauh-jauh banyak kalau di kemari. Kalau ada di sini yang siap, nanti saya akan di sini saya utamakan. Kenapa? Memang di sini saya lihat benar-benar penghafal Al-Quran itu gak dilepas begitu aja. Tapi terus dibimbing, terus diawasi, terus dimurojaah, terus dan terus. Memang harus seperti itu, nah. Jadi penghafal Al-Quran itu. Jangan sudah hafal nggak pernah murojaah. Hafal berapa? 30 juz. Ketika dites 1 pun nggak lulus. Kenapa itu, nak? Kenapa? Karena itu saya keliling, alhamdulillah, pondok pesantren. Sampai yang di Kudus itu kan pondok pesantren yang terbagus hafalan Quran. Di Kudus itu yang pondok pesantren kayak Arwani itu dari sana. Itu kan persiapan imam besar di Jawa Tengah itu saya ke sana. Saya 3 bulan di sono mondok, dan saya 1 hari bisa hafal 2 lembar Al-Quran. Ngikutin mereka bisa ngapal 2 lembar, walaupun anak saya udah 4. Kemarin saya mondok 3 ini di sana 3 bulan langsung sama kiainya. Kemana kiainya saya kejar, sampai dia ceramah, dia naik mobil kemana pun saya kejar, karena saya mau setoran. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Apalagi kalian, nah, alhamdulillah pikirannya belum baca terus, masih masa pendidikan begini. Bismillah. Pokoknya yang belum dapat insya Allah bersungguh-sungguh lah. Insya Allah kalau nanti ada pulang dari sini ada, saya telepon. Karena saya kenapa saya nggak kasih info terus nggak kasih ini? Karena apa? Yang masih beasiswa ini kan dia juga nggak telepon saya, dan saya juga nggak pernah telepon dia. Saya nggak kenal dengan dia juga. Kenapa dia kenal dengan saya? Anak-anak semua ini kenal dengan saya hanyalah dengan perantara Al-Quran juga. Kenapa? Saya pernah ceramah di masjid besar di Jakarta Pusat. Habis saya ceramah, ini orang nyariin saya karena saya duluan langsung. Habis ceramah langsung pulang Ramadan. Habis itu langsung, ini bapak pengen ketemu saya tapi nggak bisa karena saya udah pulang. Terus dia samparin itu ketua DKM-nya. Ustaz, tolong yang tadi ceramah itu saya boleh nggak minta nomor teleponnya? Bayangin, saya nggak kenal dengan dia. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya bapak ini? Kata pengurus, oh iya ada pak. Saya ditelepon sama dia. Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak saya silaturahmi sama Ustaz? Ingat banget, nggak saya jawab. Karena saya nggak kenal dengan dia. Bayangin tidak? Sampai sekarang saya nggak kenal dengan dia. Terus boleh nggak saya silaturahmi? Belum, langsung saya juga nggak sempat jawabnya. Langsung dia setelah berapa hari saya jawab, baru saya bilang ahlan wa sahlan. Maaf kemarin saya sibuk gini. Baru itu coba. Sampai sekarang alhamdulillah. Ini tahun kedua kan. Kata dia apa? Ustaz, kalau saya masih hidup, walaupun kondisi bagaimana ekonomi perusahaan saya,
saya udah janji kalau nanti itu yang semua yang dites itu nanti mereka sudah mungkin 30 juz, insya Allah bareng-bareng kita berangkat umroh semua. Itu berapa orang itu dia? Takbir. Makanya doain ya. Ini kan dia minta gitu. Kan saya kaget. Pak, ini duit sebanyak ini nggak sayang memang. Kan orang sekarang lagi kolek usaha begini. Kata dia apa? Duit itu mah jangan dimasukin di hati, taruh di tangan aja biar gampang. Jadi dia nggak pernah sebanyak apapun duitnya itu kan masih ratusan. Duitnya nggak ada sirinya, MM-an gitu. Bukan gini lagi, tapi dolar ini kan. Itu. Kalau saya biasa, jangan dilipat ya Ustaz. Kok nggak dilipat? Ini aja nggak ada yang biru, yang hijau, Nah, gitu. merah semua. Tapi apa nak, semuanya dengan keberkahan Al-Quran, Masya Allah. Makanya jangan malas, jangan kendor semangatnya jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan insya Allah nanti walaupun nanti saya udah berapa minggu, 1 pekan ini mungkin udah selesai, nanti kalau ada sisa kuotanya saya pengen di sini aja. Kalau saya kemarin udah ngomong sama yang punya ini kan mau kasih proposal. Kalau kasih proposal nih Pak, belum dimulai bangunan karena belum ada uangnya. Biasanya senang dia itu kalau pondasinya. Pondasi ya. Senang dia kalau kayak gitu. Ustaz, ini tersendat bangunan karena memang belum ada untuk uang pemulanya. Tolong Ustaz. Itu kalau dia ngirim uang dia nggak ngasih tahu. Saya pernah ditesnya gimana? Diam dia. Karena saya memang setiap ini saya pasti tahu dan ada laporan. Diam, ngirim uang diam, ratusan itu. Kalau saya mau duit gitu ya, orang diam kok, nggak tahu dari siapa. Coba kita diuji, dites keimanan kita, kadang kejujuran kita, Masya Allah. Tapi kalau orang itu sudah percaya dengan kita, mau kita bikin laporan, mau kita enggak, telepon dia masih cari kita. Kenapa? Itulah nilai kejujuran, Masya Allah. Anak-anakku semuanya, kalau kita jujur dimanapun kita akan diterima. Ya nak ya? Oke. Insya Allah nanti Ustaz itu saya enggak menerima yang lain. Karena ini ada sekitar 20 atau berapa gitu ya, udah lulus. Ada yang kenapa Ustaz? Oh dia sudah ditarik saudaranya untuk mengajar di pondoknya buka tahfiz di Jambi. Ustaz ini kenapa? Nah ya udah, ini udah siap Ustaz ini. Tapi saya tanya susah nggak? Nih, oh enggak kayaknya udah belum ada penerimaan baru. Tapi masih banyak yang di rumah. Nah, mungkin saya akan ke sini karena apa? Dekat. Enggak sampai saya naik pesawat, enggak sampai saya ini gitu kan. Di sini kan bisa di ini. Di mana Ustaz? Udah ini. Oh siap. Udah siap. Udah berapa Ustaz? Udah siap. Kenapa jauh-jauh? Di sini juga kan ada. Kan gitu. 24 jam siap gitu. ya. Oke. Nah, anak semuanya mudah-mudahan bangunnya aja udah 1:30. Iya, perjuangannya Masya Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai semangat buat kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kemudahan dalam hidup ini. Mungkin Ustadz itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustadz, Ibu semuanya, anak-anak semuanya, terima kasih. Mohon doanya semoga kita selalu diberikan istiqomah di jalan ridho Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.